Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Di pembahasan malam hari ini kita masih di bab riba. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pengertian riba, kemudian jenisnya dan hukum daripada riba. Di malam hari ini kita akan masuk di pembahasan barang-barang yang dianggap dan dijelaskan oleh syariat kita Nabi Muhammad SAW yang termasuk dari barang riba dan jalan keluarnya nanti bagaimana supaya tidak riba. Kata beliau rahimahullah, beliau di sini biasanya kan beliau Ibnu Qudamah, buku ini perkataan. Jadi ditulis ringkasan fikih tapi berupa ucapan, yang mana ucapan itu ada dalilnya, cuman belum tidak sebutkan. Iya, sehingga kita butuh datangkan. Tapi di pembahasan barang-barang riba ini belum langsung sebutkan dalil. Karena daripada kita orang tolak karena ucapan, tentunya ucapan orang bisa ditolak dan bisa diterima. Tapi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib kita terima karena itu wahyu. Makanya belum langsung bawa hadits, baru setelahnya penjelasan. Kata beliau rahimahullah, an Ubadata radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahabu bid-dhahab wal fiddatu bil fiddah wal bur bil bur wasya'ir bis sya'ir wat tamr bit tamr wal milh bil milh mitlan bi mitlin sawaan bi sawa'in fa idza ikhtalafat hadhihi al asna' fabi'u kaifa syi'tum yadan bi yadin faman zada awizdada faqad arba. Ini hadits bisa dikatakan umdah, pokok di dalam bab riba. Iya, tidak ada orang yang bahas riba kecuali pasti menyebutkan hadits ini. Kecuali pasti akan menyebutkan hadits ini bersamaan dengan sahihnya dan sangat jelas. Iya. Kata beliau dari Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dhahab bid-dhahab, emas dengan emas. Ini barang riba pertama. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Ini barang riba yang kedua. Wal bur bil bur, gandum dengan gandum. Wasyair bisyair. Syair jenis dari gandum juga. Cuman gandum itu ada dua jenisnya. Ada yang bulat, putih. Ada yang lonjong. Ada yang lonjong. Iya, warna kulitnya biasa merah atau kuning. Wat tamar bit tamar. Kurma dengan kurma. Wal milh bil milh. Garam dengan garam. Ini barang riba. Kalau kita menukar emas dengan emas, perak dengan perak, sejenis, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Orang dulu kan kebanyakan begitu. Mereka tukar barang dengan barang, yaitu tukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ini wakil dari barang-barang riba. Kalau kita melihat wakil ini, para ulama menjelaskan di sini ada dua jenis. Ada terkait dengan samaniyah, punya nilai tukar. Ada yang terkait dengan yang ditimbang atau ditakar. Jadi kalau kita jumlah ini tiga. Terkait dengan alat transaksi, dulu kan emas yang dipakai untuk membeli, perak yang dipakai untuk membeli. Demikian pula yang sama nilainya dengan emas dan perak untuk bertransaksi. Berarti mata uang seluruhnya
masuk di situ. Rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, real dengan real, itu sama begitu. Kalau kita melakukan tukar menukar, beli membeli dengan barang yang sama, kata Nabi, mitlan bimitlin, sawaan bisawain. Semisal dengan semisal, ini takbirnya semisal dengan semisal, yaitu terkait dengan timbangan atau takaran atau kadarnya. Sama. 1 gram dengan 1 gram. Iya, kalau sama ini, perak dengan perak, emas dengan emas, rupiah dengan rupiah. 10.000 dengan 10.000. Iya. Gandum dengan gandum, ini yang ditakar. Dulu, kan gandum dulu rata-rata ditakar, tidak ditimbang. Walaupun kebanyakan di belakang ini apa-apa ditimbang. Apa-apa sudah ditimbang. Gandum dengan gandum, 1 kilo 1 kilo, 1 liter 1 liter. Iya, garam dengan garam, 1 liter dengan 1 liter. Harus sama, sawaan bisawa. Iya, sama barangnya dan sama nilainya. Sama nilainya. Iya, itu dulu yang dilihat. Wa idza talafati hadhil ajnas. Kalau beda, kita mau beli emas dengan perak. Mau beli perak dengan emas. Mau beli emas dengan rupiah. Beli perak dengan rupiah. Iya. Mau beli gandum pakai kurma. Beda jenisnya kan? Iya. Gandum pakai kurma atau kurma pakai gandum. Mau beli garam dengan gandum. Sekarang kalau kita sekarang kan jarang gandum. Iya, beras. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa rata-rata sekarang makanan pokok bukan lagi gandum. Beda dulu. Sekarang makanan pokok adalah beras. Beras dengan beras. Iya. Atau beras dengan garam, garam dengan beras. Beda jenis. Fabi'u kaifa syi'tum. Silakan kalian bertransaksi bagaimana kalian mau. Boleh tawar-menawar harga. Tidak harus sama takarannya. Tidak harus sama timbangannya. Tidak harus sama nilainya. Kalau beda. Iya dan biyadin. Satu syarat. Yang penting tangan ke tangan. Jadi kalau sama jenis, syaratnya 2. Sama tangan ke tangan. Tangan ke tangan sini maksudnya penyerahannya di majelis akad. Dia kasih emasnya, kita kasih emas tak. Itu kalau emas dengan emas. Dan sama nilainya. Kalau beda jenis, kita mau beli dengan rupiah, emas. Maka yang penting di majelis akad tangan ke tangan. Dia kasih emasnya, kita kasih rupiahnya. Atau wakilnya kita. Kita yang akad sama pihak itu. Wakil tak ke sana. Saya mau akad emas ini di toko sana. Kamu ke sana, terima emasnya, dan saya kirim uangnya saat kamu ada. Boleh. Yang penting di majelis akad. Di majelis akad. Ini hadis sangat jelas sekali bahwa syarat jual beli barang riba jika sama jenis 2 syarat. Sama kadarnya, nilainya, takaran ataupun timbangannya, dan tangan ke tangan. Kalau beda jenis, satu saja syarat yang kita penuhi supaya tidak riba. Supaya tidak riba, yaitu serah terima di majelis akad. Kalau dia bilang belum ada barangnya, besok baru bisa. Besok. Kalau dia bilang ada barangku ini, tapi uangnya belum ada, besok baru uangnya. Besok. Dia kasih uangnya, kita kasih emasnya. Tidak boleh kita simpan emas tak sekarang, baru besok uangnya. Pokoknya kalau dia bilang besok baru ada uangnya, besok baru kita serahkan emas. Kapan tidak begitu? Riba. Ribanya di sini bisa 2 nanti. Kata Nabi dulu, faman zada awizdada faqad arba. Siapa yang menambah
Apakah tambah emasnya atau tambah waktunya? Dua ini. Dia tambah emasnya. Ini emas lama 1 gram. Iya. 1 gram atau 2 gram. Oh iya, ini emas baru. Iya, 1 gram. Kamu 2 gram emas lama. Dibilang tukar tambah. Siapa yang menambah? Ini tambah emas nih. Atau tambah waktunya? Ini emas. Iya, atau ini uang. Tapi besok baru diserahkan. Itu namanya tambah waktu. Awis dada. Atau dia minta ditambah. Kalau tadi kan pembelinya. Siapa yang menambah? Pembelinya. Atau minta ditambah? Penjualnya misalnya. Penjualnya. Atau tadi penjualnya, yang ini pembelinya. Pokoknya siapa saja yang menambah atau minta ditambah. Faqad arba. Maka sungguh dia telah melakukan riba. Nabi yang menyatakan langsung seperti itu. Iya, ada orang kan biasa itu jalan uang baru dengan uang lama, uang sobek. Iya, 10.000 dia beli berapa? Dan lala? 5.000 sembarang tongki. Jadi bicara kalau enggak tahu ki. Yang pernah tahu saja, yang dengar berapa dia beli itu? Yang biasa itu pakai motor, yang keliling-keliling. Uang Robin beli, anda ada yang pernah jual sama dia? Oh, enggak ada ya? Alhamdulillah. Pokoknya apapun uangnya kalau masih berlaku, enggak boleh beda harga. Kapan dia menambah atau dia minta ditambah? Nabi bilang, faqad arbah. Sungguh dia telah riba. Riba apa? Kalau dia tambah di majelis akad, riba fadl. Ditambah barangnya. Di transaksi ini, dia tambah. Nilai emas dengan emasnya dia tambah. Iya, dia tambah. Di majelis akad, riba fadl. Nah, kalau dia tambah waktunya, dia kasih emasnya sekarang, besok uangnya. Atau sebaliknya, uangnya sekarang, besok emasnya. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Ini harus kita berhati-hati dari barang riba. Saya rasa ini hadits sangat jelas sekali, makanya beliau tinggal terangkan. Wala yajuzu bai'u mat'um bimakil. Kalau begitu kita tidak boleh menjual atau membeli makanan, ya, makanan yang makil, yang ditakar, au mauzun atau ditimbang. Kan kalau bukan ditakar ditimbang ini makanan. Bijinsihi, dengan sejenisnya. Kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, gandum dengan gandum, garam masuk di makanan, garam dengan garam. Tidak boleh kalau ditakar atau ditimbang dengan sejenisnya. Illa, kecuali mitlan bimitlin. Harus semisal, sama beratnya. Sama beratnya kalau ditimbang. Sama takarannya kalau ditakar. Iya. Wala yajuzu bai'u makil min dzalika bijinsihi waznan. Bahkan kata beliau, untuk hati-hati ini, tidak boleh menjual yang ditakar dari jenis itu dengan yang ditimbang. Tidak boleh. Satunya ditimbang, satunya kita bawa ditakar. Tidak boleh, kan pasti beda. Pasti beda. Iya, makanya itu tidak boleh beli kurma yang ada di pohonnya dengan kurma. Tidak dibolehkan. Nabi bilang, kalau dia turun kering, pasti timbangannya berkurang. Pasti timbangannya berkurang. Iya, ini yang disebutkan. Karena sama, ini sudah sama kurma ini. Tidak boleh. Kalau turun nanti dipanen, berkurang timbangannya. Berkurang timbangannya. Demikian pula yang tidak boleh adalah membeli sesuatu yang ditakar pakai yang ditimbang. Dari barang tadi. Iya, ada beras tak yang kita timbang. Terus kita beli dengan beras yang ditakar. Tidak boleh, harus sama-sama ditimbang kalau mau. Sama-sama ditakar. Tidak boleh. Kasih beda, satu timbang, satu takar. Karena kenapa? Timbangan beda nilainya dengan takaran. Pasti nanti ada selisih. Iya, pasti ada selisih. Ini yang tidak
bolehkan. Wala mauzunan kailan. Demikian pula sebaliknya. Sama. Tidak boleh kita beli yang ditakar dengan dia timbang. Sebaliknya juga. Tidak boleh kita beli yang ditimbang dengan takar. Tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Wa ini talafal jinsan. Sekarang, kalau beda jenis. Tadi kan kalau sama jenis. Kalau beda jenis. Jaza bai'uhu kaifa sya'a. Boleh melakukan transaksi jual beli bagaimana akadnya saja. Iya dan biadin. Yang penting tangan ke tangan. Maksudnya serah terimanya di majelis akad. Kita mau beli emas, tadi kita contoh dengan dolar, dengan real, kan beda jenis. Memang sama-sama punya harga. Kita mau beli emas dengan perak, iya kan? Beda jenis. Beda jenis. Kita mau beli rupiah, iya, kita mau beli dolar dengan rupiah, beda jenis. Kita mau beli real dengan rupiah, beda jenis. Silakan lakukan transaksi. Idza kana yadan biyadin. Yang penting yadan biyadin. Banyak orang umroh, dia transfer rupiahnya sekarang belum berangkat. Nanti dia ambil di Saudi. Riba. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu tidak dibolehkan. Kalau mau beli real, langsung saja. Beli realnya, iya, kasih rupiah. Tidak apa-apa kita transfer sebenarnya. Yang penting tangan ke tangan di majelis akad. Di majelis akad. Kecuali kita punya wakil di Saudi, tidak ada masalah. Ini saya mau beli real kepada si fulan, tolong pergi ambil. Ketika dia bilang, ya saya sudah di tempat ini. Baik, saya transfer uang ini. Kita kirim, wakil kita terima. Tidak harus kita yang terima, wakil kita. Ada orang misalnya Papua, mau beli emas di Makassar. Di Makassar. Boleh nggak dia langsung beli dan langsung transfer uangnya, nanti emasnya dikirim oleh toko? Tidak boleh. Ini riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Jalan keluarnya harus ada wakilnya yang menerimanya di situ. Dia utus orang di Makassar. Tolong pergi ambil emas di toko sana. Kalau kamu sudah di sana, kasih tahu saya kirim uangnya. Dia terimalah emasnya. Karena wakil bimanzilatil muwakil. Wakil itu sama dengan yang mewakilkan. Perpanjangan tangan. Perpanjangan tangannya. Ini harus kita pahami baik-baik. Kalau beda jenis, tangan ke tangan. Dan ini pekerjaan sederhana sekali. Kita jangan tidak mau repotin. Iya. Kadang kita lebih suka jatuh dalam riba daripada repot sedikit. Daripada repot sedikit. Padahal sekarang juga kalau masalah penukaran uang ini, sekarang paling sederhana. Kita ada tabungan tak? Yang penting ada tabungan tak? Bang itu kartunya yang kecil tak? Yang penting ada uang tak? Kalau tidak ada uang tak, tidak mungkin keluar. Tinggal kita masukkan. Taruh macam berapa saja yang mau kita tarik. Keluar real. Bukan rupiah. Daripada kita riba. Cuma orang kadang memikirkan nanti potongannya. Jadi lebih suka riba daripada potongan. Potongan itu kan biaya transaksi. Biaya transaksi beda bank, kan kita kan internasional. Otomatis beda nilai yang akan kita potong. Tapi tidak apa-apa. Daripada kita riba. Daripada kita riba. Atau pergi bawa rupiah ke sana, kan langsung pergi ke Soropa. Langsung pergi ke penukaran uang. Langsung kita dikasih di tempat. Di tempat. Kita kasih rupiahnya, maka dia akan kasih realnya atau dolarnya. Ini harus diperhatikan. Kapan tidak tangan ke tangan? Riba. Riba. Iya, dan beda jenis tidak ada riba fadl. Kalau beda jenis tidak berlaku riba fadl. Iya, emas dengan perak tidak ada riba fadl. Rupiah dengan dolar, dengan real tidak ada riba fadl. Dia cuma berlaku satu riba. Riba nasi'ah jika tidak tangan ke tangan. Jika tidak ada serah terima di majelis akad. Makanya beliau berkata, walam yajuzin nasa'fi. Tidak boleh kita mengakhirkan padanya. Wala tafarruq qoblal qabd. Tidak boleh kita berpisah dari majelis akad sebelum kita pegang. Sebelum kita terima.
Nggak bisa kita bilang bermudahan. Gampang itu uang tak saudara ki. Cocok saudara, tapi ini riba. Ini barang riba. Iya, nggak ada saudara-saudara kalau beli barang riba. Nggak boleh pergi sebelum menerimanya. Iya, illa fithamani bil musamman wa kulla syai'aini jama'ahuma ismun khas fahuma jinsun wahid. Iya, ini yang belum ingatkan. Kecuali taman, harga dengan yang dihargai. Itulah kita bilang tadi, iya. Harga dengan yang dihargai. Yang diinginkan di sini adalah masalah misalnya orang beli real, iya, beli real dengan barang lain. Dia pakai real beli barang lain, pakai rupiah beli barang lain. Maka kalau ini kullu syai'in jama'ahuma ismun khas fahuma jinsun wahid. Maka di sini tidak ada masalah kalau kita beli barang dengan real. Misalnya, tidak harus, boleh kita akhirkan. Selain barang riba. Harga dengan yang dihargai. Maksudnya beda dengan emas dan rupiah. Bahasa kitanya adalah barang dengan rupiah. Iya. Seperti apa barang? Ini banyak jenisnya. Kita mau beli sapi, mau beli apa lagi orang beli? Motor. Iya, ini kan mutaman semuanya. Bukan harga dengan harga, bukan nilai tukar dengan nilai tukar, bukan timbang dengan timbang, bukan pakar dengan pakar, bukan makanan dengan makanan. Kalau ini tidak ada syarat kita. Kita kasih uangnya sekarang, barangnya besok, tidak apa-apa. Tidak masalah itu. Atau dia kasih barangnya sekarang, uangnya nanti, tidak apa-apa. Makanya selain barang riba ini, boleh cicil. Boleh jual beli cicil. Tapi barang riba, tidak boleh jual beli cicil. Iya. Contoh lain lagi, at-taman bil mutamman, rupiah dengan beras. Kan barang riba sebenarnya. Tapi satu makanan, satu nilai harga. Kalau ini boleh diakhirkan. Karena tidak sama sebabnya. Tidak sama sebabnya. Ini kaidah yang belum katakan. Dan setiap dua perkara yang sama namanya, maka dia satu jenis. Semua sama. Yang penting sama namanya saja. Misalnya, emas. Kan ada nama lain. Ada emas putih lah, emas ini. Satu. Tidak bisa kita katakan emas putih dengan emas yang beda warna, langsung tidak apa-apa aja ini. Satu nama, satu hukum. Mau dua, tiga bentuknya, yang penting terkumpul dalam satu nama, emas. Ini untuk mengingatkan juga emas dari berbagai macam tingkatannya. Iya kan? Ya enggak, Pasro? Emas itu ada jenis-jenis apa, Pasro? Belum ini, bosnya. Iya, karatnya namanya itu. Misalnya apa? Berapa? Apa? 2, 3. Ada lagi? Logam mulia dengan perhiasan. Pokoknya yang penting emas. Ini dihukumi satu. Tidak boleh kita dibilang ini berapa karat, ini berapa langsung beda. Tidak. Kalau memang harus sama. Kalau tidak mau, jual dulu. Jangan bermudahan. Jual dulu. Iya. Yang kurang karatnya itu dengan yang tinggi tadi, jual saja dulu. Baru nanti kita beli. Tidak boleh langsung tukar. Karena semua ini kaidah dari Ibnu Qudamah. Segala sesuatu yang dikumpulkan oleh satu nama, hukumnya satu. Hukumnya satu. Iya, tetap berlaku riba, fadl atau nasi'ah. Berlaku riba, fadl atau nasi'ah. Iya, kecuali kata beliau, illa ayyakuna min aslain mukhtalifain fa inna furu al ajnasi ajnas wa ini tafaq asma'uha kal adiqqa wal adhan. Ini nanti ini ya. Iya. Kecuali kata beliau setelahnya kita ambil saja satu poin ini. Illa kecuali ayyakuna min aslain mukhtalifain. Kecuali katanya dari dua asal, dua nama, dua asalnya dan berbeda. Dua asalnya dan berbeda.
Ini agak sulit ini. Ini bagi yang beda tumbuh, beda bentuk, ya, dan beda, ya, sama nama, tapi dua asal, dua pohonnya. Seperti yang saya bilang tadi, gandum. Ada gandum bulat, ada gandum yang panjang, seperti padi. Iya, seperti padi. Kalau gandum yang bulat dengan bulat harus sama. Tapi kalau mau tukar gandum yang bulat dengan yang panjang itu, boleh beda. Yang penting tangan ke tangan. Karena kenapa? Beda pohonnya, sama namanya. Dan beda bentuknya. Beda bentuknya. Ini agak ketat sedikit sini, walaupun sebenarnya kalaupun beda jenis, sama nama, lebih bagus kita hati-hati, jangan dilakukan. Iya, sama dengan padi. Kan padi ada beda. Ada padi beras biasa, ada beras apa itu? Beras? Hah? Tidak mengerti kalau Delala bilang. Beras apa itu bilang? Beras panda, banda, beras apa itu? Hah? Beras puluh, macam-macam ton. Iya. Jadi kalau sama beras sebenarnya lebih hati-hatinya adalah, walaupun beda pohonnya, lebih hati-hatinya adalah jangan ditukar beras dengan beras. Walaupun Ibnu Qudamah mengatakan kalau beda pohonnya, beda bentuknya, boleh. Yang penting tangan ke tangan. Sama-sama berasnya, tapi beda jenis pohonnya. Beliau anggap boleh beda. Karena memang kenyataan beda pohon, beda nilai. Beda nilai, sehingga masuk di yang beda jenis. Masuk di yang beda jenis. Boleh beda takarannya, timbangannya, kalau beda bentuknya. Cuman ini ucapan agak masalah, nanti orang bermudahan. Walaupun memang ada kekuatan hukum dari sini, karena tadi harus yang bulat dengan yang bulat harus sama, tangan ke tangan. Tapi yang bulat dengan yang panjang boleh beda, yang penting tangan ke tangan. Itu yang belum maksudkan. Itu yang belum maksudkan. Tapi siapa yang hati-hati? Siapa yang mau hati-hati? Sama nama dihindari. Itu yang mau hati-hati saja. Walaupun belum bilang sekali lagi, kalau dari dua asal yang berbeda, walaupun sama nama, tidak apa-apa beda. Takarannya, kalau ditakar. Timbangannya, kalau ditimbang. Tapi ingat, harus tangan ke tangan. Di majelis akad. Di majelis akad. Ini yang diingatkan. Kita cukupkan dulu sampai yang belum ucapkan paling terakhir ini. Ya, wallahualam. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan furu'ul ajnas. Cabang-cabangnya yang sudah dicampur dengan yang lain. Kan kadang emas itu sudah tidak murni hanya emas. Kadang perak sudah tidak murni perak. Sudah ada yang lain masuk di dalamnya, dicampurkan. Ini nanti berikutnya lagi. Apakah dipersyaratkan seperti yang murni atau tidak? Ini butuh juga kita tahu, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang belum jelas, boleh kita bertanya. Ditanya langsung boleh, kertas boleh. Ustaz, apa hukum emas digital yang dibeli tapi fisiknya tidak dipegang atau dimiliki, tapi kita mengetahui jumlah gram emas yang dimiliki dan kapanpun bisa diambil? Apakah ini tidak jelas kalau riba? Kan syaratnya kalau emas dengan rupiah apa tadi? Tangan ke tangan. Sekarang kita ambil enggak? Kita terima enggak emasnya? Kan kita tidak terima, hanya nilainya kita dikasih tahu. Riba ini riba nasi'ah. Iya, jangan beli emas digital. Iya, jangan beli emas digital. Kalau mau beli emas, emasnya saja, zatnya. Iya, karena kapan digital riba? Karena pasti kita tidak tangan ke tangan. Dipastikan itu. Iya, ini riba nasi'ah. Ini riba nasi'ah. Wallahualam. Ustadz, om kami, Ustadz, bagaimana hukum bisnis seperti ini? Om kami usaha ayam frozen.
mengajak kita kerjasama. Akad di awal kami miliki ayam. Bukan yang dulu ini. Belum pernah. Bapak tidak ingat? Baik. Akadnya di awal kami memiliki ayam 3 ton. Seharga 135 juta. Hitungan modal 45.000 per kilo. Jadi Om membeli ke kami seharga 46.000 per kilo. Keuntungan 1.000 tersebut diberikan secara berkala sampai 3 ton ayam itu habis. Kadang 3 juta per minggu diberikan ke kami. Jadi Om yang kelola, kami hanya transfer uang. Kadang transfer langsung ke pusat ayam, kadang transfer ke Om. Nanti Om yang transfer ke pusat. Kalau ayamnya tiba, nanti Om info melalui video call terkait kondisi ayamnya. Modalnya, kemudian setiap itu dia dapat 1 ayam 1.000. Kalau laku ya ini ya. Kalau laku. Kerjasama ini ya. Jadi bagi hasil saja. Seribu. Tidak persen ya, langsung nilai 1.000. Ini bahaya. Jangan pakai persen saja. 1 ayam sekian persen. Karena kalau 1.000, ini bisa dolim terhadap pemodal atau dolim terhadap pengelola. Kalau lakunya hanya modal, kan begitu. Dolim terhadap pengelola. Karena dia tidak dapat apa-apa. Kalau lakunya ternyata nilainya tinggi, kan ayam itu naik turun harganya setiap waktu. Iya, maka mendolimi si pemodal. Maka yang paling bagus adalah bagi hasil persen keuntungan. Bagi hasil persen keuntungan. Supaya kalau tidak ada untung, tidak ada yang dibagi. Tidak ada untung, tidak ada yang dibagi. Ada untung, maka bisa naik turun. Sesuai dengan persennya tadi. Sesuai dengan persennya tadi. Iya, itu dibilang kerjasama. Adapun dipastikan 1.000, jangan. Makanya banyak orang itu tadinya usaha omnya, dia ambil alih. Daripada hanya 1.000, karena ditahu ternyata dia jual lebih dari itu. Akhirnya nanti dia langsung sendiri kelola. Ini kan jelek hubungan setelahnya. Jangan, ini ada unsur kedoliman kalau ini ada nilai langsungnya pasti. Wallahualam. Apakah termasuk riba pajak yang ditarik rumah makan, warung atau warung makan kepada pelanggannya 10%, sehingga pelanggan harus membayar lebih dari harga makanan yang dimakan? Dan bukankah pajak kewajiban pemilik rumah makan, bukan kewajiban pelanggan? Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Iya. Tergantung syarat dari rumah makan itu. Kan kita sudah tahu dari awal, apakah pajaknya ditanggung oleh pemilik rumah makan atau pajaknya ditanggung oleh yang makan. Kan sudah dikasih tahu di awal. Iya, kan ada, memang pemerintah memperlakukan pajak dari makanan yang terjual. Dari makanan yang terjual. Tapi pajak itu kadang yang punya warung tidak limpahkan ke pembelinya. Kadang ada juga rumah makan yang limpahkan ke pembelinya. Itu kan kita sudah punya syarat. Kalau dia bilang dari awal pajak ditanggung oleh pembeli, tidak ada ribanya bagi penjual. Tidak ada ribanya bagi penjual. Karena dia sudah tahu dari awal pajak ditanggung oleh pembeli. Iya, itu kalau kita berbicara antara kita dan penjual. Adapun kalau kita berbicara memperlakukan pajak, itu tentunya urusan pemerintah. Wallahualam. Ustaz, apakah diperbolehkan membantu orang tua yang non-muslim? Kebetulan bulan lalu orang tua saya meminta tolong untuk membantunya, untuk mencukupkan uangnya untuk membeli hewan yang diharamkan dalam Islam untuk upacara adat.
di kampung. Apakah saya boleh membantu orang tua saya ataukah tidak diperbolehkan? Iya. Saya seorang mu'alaf dan orang tua saya masih non muslim ya. Terima kasih. Ini masalah pertama, kalau memang jelas akan dibelikan itu saya masalahnya. Kalau sebenarnya bukan karena itu, tidak apa-apa. Kita membantu. Boleh bermuamalah dengan non-muslim. Nabi menggadekan baju besinya ke Yahudi. Nabi di perang Khaybar menerima hadiah kambing dari Yahudi. Cuman mungkin masalah kita karena akan dibelikan itu tadi. Akan dibelikan itu tadi. Iya. Kalau kita pertama bisa menghindar, alhamdulillah. Kalau bisa menghindar. Nanti setelah itu baru dikasih. Kalau tidak bisa, ibu kita akan menganggap jelas sekali Islam. Dia mencela Islam. Dia mencela Tuhan tak, sembahan tak. Kasih. Iya. Jangan sampai gara-gara kita dia mencela Allah tanpa ilmu. Kasih saja. Iya. Kasih saja. Karena hal itu adalah untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama. Ini namanya menempuh doror yang lebih ringan. Makanya di Quran kita dilarang mencela sembahan orang lain. Karena kalau orang itu akan balik mencela kita. Mencela Tuhan kita. Tidak boleh. Dilarang oleh Quran, dilarang oleh Nabi SAW. Iya. Ini karena ada dorornya yang lebih besar. Itu yang kita timbangkan. Itu yang kita pertimbangkan. Iya. Apalagi kalau kita kasih, malah dia akan mengatakan, bagus berarti ini Islam. Akhirnya terbuka hatinya lagi. Akhirnya bisa masuk Islam. Karena kita baik dalam bermuamalah. Seperti Nabi SAW. Ada seorang anak Yahudi. Baik dengan beliau. Pas sakit, Nabi ke sana. Menjenguknya. Karena ini orang baik sama Nabi. Nabi juga baik kepadanya. Bapaknya masih Yahudi. Waktu dia sakit. Nabi bilang, masuk Islam. Syahadat. Itu anak pandang ayahnya. Dia lihat ayahnya. Apa yang terjadi? Kata ayahnya, Ati Abul Qasim. Tak Ati Abul Qasim. Maksud kan orang Yahudi tidak mau bilang Rasulullah. Iya, tidak mau. Dia akan bilang Muhammad atau Abul Qasim. Nama panggilan Nabi kita Abul Qasim. Tak Ati Abul Qasim. Dia suruh padahal dia sendiri kafir. Kenapa ini? Lihat ini. Karena Nabi pergi menjenguknya. Saat sakit, padahal jelas kafir. Karena Nabi tetap berbuat baik kepadanya. Padahal ini anak Yahudi. Ini yang kita harapkan tentunya. Makanya di antara zakat harta, ada yang boleh dikasihkan kepada orang-orang yang mau dilembutkan hatinya. Biar dia bukan muslim. Tapi kalau diharapkan dia masuk Islam, boleh kita kasih. Boleh kita kasih. Padahal asalnya itu untuk muslim. Asalnya adalah untuk muslim. Ini yang kita pertimbangkan ini tadi. Terkait dengan ibu kita. Siapa tahu dengan dikasih itu nanti kita bisa ke sana dan kita bisa kasih tahu tentang Islam. Insya Allah itu lebih bagus. Wallahualam. Ustaz, saya pedagang ikan air tawar. Biasanya peternak ikan kadang pinjam uang untuk biaya sekolah atau kebutuhan lain. Nanti ikannya dipanen baru dipotong utangnya. Apakah itu masuk riba, Ustaz? Tidak. Kalau yang dipotong itu sesuai dengan uang tak. Yang penting tidak ada juga syaratnya dari kita. Dengan bilang bisa tapi harus kasih saya uang utang ikan. Nah, ini kan ada manfaat di balik utang, riba qard. Kalau begitu. Tapi kalau dia pinjam, kita sudah biasa ambil ikan di situ. Dia pinjam untuk kebutuhan, kita kasih pinjaman. Kemudian nanti dipotong sesuai dengan nilai uang tak? Tidak ada masalahnya. Karena halal utang piutang. Yang penting tidak diambil manfaat di belakangnya. Apakah dengan akad yang sorihah? Jelas kita bilang, iya saya kasih pinjam ke 500.000. Tapi kasih jual sama saya ikan tak. Manfaat dari utang. Iya.
Atau enggak jelas, pokoknya yang penting ada kode. Kita bilang, iya enggak apa-apa, tapi maklumi mama. Anak-anak kan misalnya. Kita kasih tahu begitu. Riba kor. Riba kor. Enggak boleh kasih kode-kode begitu. Iya, ini yang harus diperhatikan. Halal asalnya, boleh utang piutang. Enggak apa-apa, yang penting kita mampu bayar. Dan boleh dia bayar pakai apa? Pakai ikan, pakai beras, pakai boleh. Wallahualam. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan Pak. Satu dulu Pak, satu dulu. Tidak harus kita transfer uangnya ke wakilta. Tidak apa-apa kita transfer langsung ke toko. Yang penting wakilta di sana. Kan dia perpanjangan tangan. Tidak harus kita itu wakilta yang bawa uangnya. Tidak, yang penting dia ada di situ, kita bayar. Dia ambil emasnya. Dia ambil emasnya. Kalau seperti itu, tidak ada orang bisa transaksi. Kalau harus wakilta juga yang bawa uang. Kalau harus. Walaupun untuk hati-hatinya, kita kirim dulu ke wakilta lebih bagus. Lebih bagus. Yang salah adalah kirim dulu, belum datang wakilta. Dia sudah kirim. Kapan ada pengakhiran emasnya atau rupiahnya, riba nasiah. Tapi kapan di majelis akad, maka Nabi hanya bilang majelis akadnya. Dia kasih uangnya, kita kasih rupiahnya. Kasihnya bisa transfer. Pokoknya di makna uruf kasih. Dan wakil kita ikut hukum tangannya kita. Begitu Pak. Dua. Pohon mangga. Borong. Pohonnya atau buahnya? Nah. Iya. Sah. Yang penting sudah nampak kematangannya. Kan pasti kita orang ahli tuh. Pasti ini yang mau beli itu satu pohon mangga, orang ahli melihat. Nah, yang penting sudah nampak kematangannya. Tidak boleh baru masih muda buahnya. Dia sudah datang tawar. Nanti mangga ini saya beli 500.000. Kapan dipanen? Nanti kalau sudah matang. Tidak boleh. Karena nanti akan turun, siapa yang tahu turun musibah, angin. Dia tidak bisa panen. Mau panen juga masih muda. Sementara dia mau jual masih sudah matang. Jadi, kalau sudah matang, tidak apa-apa. Jumlahnya kan dia ahli kira-kira. Kan tidak mungkin itu orang bodoh-bodoh itu pergi bawa keranjang ke sana beli. Pasti dia ahli mipata. Iya. Yang penting kalau sudah ahli, nampak kematangannya, boleh. Kalau dia mau panen saat matang. Ada juga buah kan orang mau panen saat masih muda. Misalnya untuk, kalau mangga, raca-raca ya, raca mangga, iya. Orang panen masih muda memang dia, boleh. Tapi kalau dia mau panen tua, harus sudah nampak kematangannya. Kata Nabi, hatta yuzhi, ihmar isfar, sampai memerah atau menguning. Pokoknya nampak kematangan, baru diizinkan. Ya, kan bukan barang riba Pak. Mangga barang riba atau tidak? Bukan, kan bukan ditakar, bukan ditimbang, tak? Iya, bukan barang riba. Cukup? Katanya, cukup, alhamdulillah. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Di pembahasan berikutnya lagi, sisa cabang-cabangnya ini, insya Allah, masalah yang riba ini. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.